Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sampurasun. Kali ini tim Putra Pasjam sedang berada di Curug Citabur. Dan pada video kali ini kami akan membahas tentang sejarah dan mitos mengenai Curug Citabur ini ya Kang. Ya. Dan kali ini tim Putra Pasjam ditemani oleh seorang pembimbing kami yaitu Paman Sinargali dan host kami yaitu Kang Egin beserta saya sendiri Aryo Noah Atau Kang Uus. Kenapa beliau dari sekarang jarang muncul? Karena beliau sekarang menjadi kameramennya. tapi bukan sosis itu aja. Anjir. Kenapa dinamai Curug Citabur? Dulunya ada raja yang bernama Prabu Sanghyang Tanjung Anginan. Nah, kenapa Curug Citabur? Karena ada dua suku kata, pertama Ci, kedua Tambur. Berarti Ci itu cai, air atau air dalam bahasa Indonesia. Tambur, Kalau Tambur itu kayak alat musik tambur. Kalau dalam bahasa Sunda biasa disebut dengan dobdog ya. Dobdog atau mungkin jeringan lah. Tapi bukan dobdog pengromong. Bukan. Nah, itu versi yang pertama. Yang versi keduanya karena ada suara air ke bawahnya menabur suaranya. Dan konon katanya nama sang raja diabadikan menjadi desa Pasir Anginan, Menjadi salah satu nama desa yaitu yaitu desa Pasir Angin ya. Ya, itu Diambil dari nama seorang raja. Yang berada sebelum Curug Citabur. Nah, yang keduanya Pasir Kuda, konon katanya itu diambil dari tunggangan sang raja kuda. Jadi Pasir Kuda. Wallahu itu karena banyak versi yang berbeda-beda. Tapi insya Allah kita akan menguak lagi yang lebih dalam dari sesepuh Citabur atau dari desa Karangjaya. Insya Allah kami akan menguak timku Putra Pasjam. Doanya aja dari kalian semua yang nonton, semoga tim Putra Pasjam sukses, lancar, tidak ada halangan apa-apa. Seperti apa kisah sejarahnya, kelanjutan videonya mari kita saksikan sampai selesai, jangan kemana-mana. Yuk. Mohon doanya dari kalian semua. Curug Citabur adalah salah satu curug yang berada di Kabupaten Cianjur bagian selatan. Dengan memiliki ketinggian 130 meter, menambah keeksotisan wisata alam yang berada di daerah Desa Karangjaya, Kecamatan Pasir Kuda ini. Gasplay ya. Ini adalah curug yang ketinggiannya hampir 100 meter, kurang lebih 100 meter ya. Di sini sangat asri, sejuk, tapi tidak tenang. Kenapa tidak tenang? Karena dunia itu Penuh misteri. Bukan, dunia itu alamnya alam fana. Kalau pengen tenang, Mati aja. pergi ke akhirat. Curug Citabur yang memiliki mitos dan misteri ini tetap begitu mempesona bagi para traveler atau pelancong. Curug Citabur mulai dipromosikan dan diviralkan pada tahun 2014 silam. Memang, sebelum itu pun curug ini sudah ramai dikunjungi. Tetapi mulai dipromosikan dan banyak diketahui pada tahun 2014 lalu. Untuk harga tiket masuk hanyalah Rp10.000 per orangnya. Itu pun di hari weekend. Dan setiap spot foto kita harus membayar tiket lagi sebesar Rp5.000 saja. Nah teman-teman, kali ini saya sedang mau bertanya kepada salah satu pengunjung Curug Citabur ini dan bagaimana perasaan mereka ketika berkunjung ke Citabur ini.
Kang dengan siapa? Gimana perasaannya ketika berkunjung ke Curug Citambur? Gak nyangka itu sebagus ini curugnya bagus, terus udah nyesel walaupun jalannya jelek tapi terbayarkan. Oh iya, tapi sebelumnya saya lupa. Dari mana? Dari Bandung, Bandungnya di mana? di Cimahi. Oh, dari Cimahi, lumayan jauh guys. Ternyata jauh. Oke, terima kasih Kang. Namun, ada kisah yang menarik mengenai Curug Citambur ini. Menurut sebagian orang dan dari berbagai sumber, ada yang mengaitkan mengenai penamaan Curug Citambur yang memiliki sejarah ini. Konon, dahulu ada sebuah kerajaan Tanjung Anginan yang bergelar Prabu Tanjung Sanghyang Anginan. Perawakan beliau memang sangat gagah, apalagi dengan menaiki seekor kuda. Konon, dulu sang raja sering membersihkan diri dan bertapa di Curug Citambur ini pada setiap hari Jumat. Dan setiap raja yang datang untuk membersihkan diri selalu diiringi dengan alat musik yang bernama tambur, atau dalam bahasa Sunda sering disebut dengan dog-dog. Ada pula versi lain yang menyebutkan air yang turun dari atas ke bawah selalu mengeluarkan suara berderum mirip dengan alat musik yang bernama tambur. Maka dari itulah curug ini dinamai Curug Citambur. Dan konon, katanya nama sang raja diabadikan menjadi sebuah desa yang sekarang disebut Desa Pasir Angin. Sedangkan untuk nama kecamatan Pasir Kuda dikaitkan dengan tunggangan sang raja, yaitu kuda. Namun, semua kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Boleh percaya ataupun tidak, karena di sini admin hanya sekedar menggali informasi dan sejarah singkat mengenai Curug Citambur ini dan berniat untuk berbagi dan menyampaikan saja. Lalu mitos yang beredar di kalangan masyarakat umum. Konon, jika kita mandi di bawah Curug Citambur, kira-kira 20 meter sampai 30 meter dari tempat jatuhnya air curug tersebut, maka kita akan segera mendapatkan jodoh. Konon katanya kalau mandi di Curug Citambur akan cepat mendapatkan jodoh. Mitos, misteri atau Aslina eta teh, aslina. Ya, kurang rek ngilu mandi gitu lah menang jodoh. Nah, penonton semua, kan tadi di penjelasan awal kita menjelaskan kalau mandi di Citambur konon akan secepatnya mendapatkan jodoh. Nah, ini dia. Tapi kononnya jangan terlalu percaya karena ini sebuah mitos atau cerita rakyat dulu. Bukan tahu kebenarannya, tapi ini cuma mitos, misteri, atos-atos. Namun ini hanyalah mitos saja, karena segala sesuatu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur dan menakdirkan atas diri kita masing-masing. Eta naon, Kayak menang jodoh, sayang ternyata menang jodoh mandi. apa lain geus boga jodoh mah? Oh, Iya nuker nonton. ya hilang. Tentang. Jadi pandai. Sekian penelusuran dari tim Putra Pasjam. Jika ada yang salah atau kurang, kami mohon maaf karena itu semua keterbatasan dari kami. Atas izin Allah dan kuasa Allah, alhamdulillah saat ini cuaca tidak hujan. Dari awal berangkat dari Pasir Jambu sampai ke sini alhamdulillah tidak hujan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jika ada yang salah atau kurang, atau kalian punya pendapat yang berbeda, kalian bisa tuangkan di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan tinggalkan jejak kalian dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.